Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah ala jami'i ni'amihil mutakatsir. Alhamdulillah alladzi amarana bil udhiyah min yaumina hadza ila yaumi 13 min Dzulhijjah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa ala alihi wa sahbihi hudatil ummah. Amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmat, hidayah, dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita pada hari ini. Hari ini kita berkumpul bersama-sama di lapangan ini dalam suasana penuh keberkahan dan keagungan. Dengan senantiasa sejak tadi malam kita mengumandangkan kalimat takbir dalam rangka merayakan dan membesarkan mengagungkan Idul Adha ini. Hari raya besar umat Islam yang syarat dengan makna spiritual dan sosial. Salawat dan salam semoga juga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan dalam seluruh aspek kehidupan, baik dalam ibadah, akhlak, dan kehidupan sosial. Allahu akbar walillahil hamd. Idul Adha tidak bisa dilepaskan dari kisah agung Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail alaihissalam. Sebuah kisah tentang ujian keimanan dan ketundukan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan menyembelih putranya yang sangat dicintainya, ia tidak menawar, dan putranya pun Ismail tidak menolak. Semua tunduk dan patuh kepada perintah Allah. Kepatuhan inilah yang menjadi teladan bagi kita hingga hari ini, bahwa ibadah kurban adalah manifestasi dari ketakwaan. Kurban bukan semata-mata penyembelihan hewan, tetapi lebih dalam maknanya adalah penyembelihan egosentris kita, keakuan kita, dan kelekatan terhadap dunia. Inilah sisi spiritual dari kurban, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 37, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanul taqwa minkum kadzalika sakhalakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya atau terjemahannya, daging dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah dia menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang dia berikan kepadamu. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang muhsin, yang selalu berbuat baik. Ayat ini menjadi penegas bahwa tujuan utama kurban adalah menumbuhkan ketakwaan. Bukan soal besar kecilnya hewan, bukan soal jumlah dan nilainya.
tetapi soal keikhlasan hati dalam menjalankan perintah Allah. Namun, Islam bukan hanya agama ritual. Islam adalah agama yang menyatukan antara spiritualitas dan sosialitas. Ibadah kurban bukan hanya antara hamba dan Tuhannya, tapi juga harus memberi dampak manfaat bagi orang lain sekitarnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kurban adalah sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, atau dengan kata lain disebut taqarrub ilallah. Tapi juga bentuk nyata kepedulian kita terhadap sesama, terutama mereka yang membutuhkan. Di mana Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Hadis riwayat Daraqutni dan Imam Baihaqi. Momentum hari raya Idul Adha ini merupakan waktu yang sangat tepat untuk mengaplikasikan hadis ini. Pada momentum ini, kita semua yang sudah mampu untuk berkorban sangat dianjurkan untuk berkorban. Bahkan Rasulullah bersabda, man kana sa'atun falyudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kemampuan lalu dia tidak berkorban, janganlah dia mendekati tempat sholat kami ini. Tujuannya selain sebagai bentuk patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan diri kepadanya, juga untuk menumbuhkan sikap kepedulian sosial dan empati kepada sesama. Pentingnya perintah kurban telah ditegaskan dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Bahkan kalau kita kaji lebih jauh, kalimat sholli wanhar itu wawunya waw muqaranah. Salat yang diterima oleh Allah, salat yang disertai dengan pengorbanan. Sama seperti aqimus sholawatuz zakah. Salat tidak akan terima tanpa zakat, zakatan juga tidak akan terima tanpa sholat. Demikian juga sholat tanpa sempurna kalau tidak dilanjutkan sebagai dengan upaya kita untuk tadhiyah, berkorban. Sholat sebagai hablum minallah, tadhiyah hablum minan nas. Di sini letak aspek sosial dari korban. Melalui pembagian daging sepanjang tahun, korban menjembatani antara si kaya dan si miskin, menguatkan solidaritas sosial dan menumbuhkan rasa empati. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan tidak sempurna iman seseorang, termasuk kita, kalau hanya berpikir tentang perutnya sendiri dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ibadah kurban seharusnya tidak hanya sebagai simbol dan ritual tahunan, tapi menjadi pengingat bahwa kita hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita yang masih membutuhkan uluran tangan. Jika kita mampu pada hari ini membeli hewan kurban, maka kita juga seyogyanya bersedia dan mampu membuka hati dan tangan kita untuk membantu orang lain dalam hal-hal lainnya sepanjang tahun. Oleh karena itu, mari kita jadikan korban sebagai sarana, satu, untuk meningkatkan ketakwaan dengan mengorbankan apa yang kita cintai demi semata-mata karena Allah. Kedua, mengikis sifat kikir, karena kekikiran adalah penghalang utama untuk berbagi. Ketiga, membangun empati sosial, karena kita tidak hidup sendiri dalam bermasyarakat. Tanpa adanya si miskin, kita tidak bisa melaksanakan tugas-tugas kesempurnaan kita. Yang keempat, mendistribusikan kekayaan agar tidak berputar pada satu golongan tertentu saja. Yang kelima, menyatukan ukhuwah, karena korban mempererat tali ukhuwah Islamiyah. Jangan sampai korban ini hanya menjadi ritual daging, tapi tidak meninggalkan bekas dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita hanya orang yang hanya bisa menyembelih hewan kurban, tetapi tidak peduli terhadap lingkungan. Oleh karenanya mari, di samping kita menyembelih binatang kurban, kita sembelih watak-watak kebinatangan yang ada dalam diri kita. Kalau hewan kurban kita sembelih dengan golok, maka watak kebinatangan, sifat-sifat bahimiyah
rakus, licik, serakah, dan sebagainya, kita sembelih dengan pisau ketakwaan kita. Masyaallah muslimin jamaah yang berbahagia, jika kita benar-benar memahami makna korban, maka kita akan menjadi pribadi yang dermawan, peduli dan ikhlas, syakirin, muhsinin, mukhlisin. Kita menyadari bahwa dunia ini hanyalah tempat ujian, dan bahwa harta yang kita miliki adalah titipan yang suatu saat akan kembali kepada Allah, dan bahkan tanpa kita sadari. Dan lebih dari itu, kita mempertanggungjawabkannya. Korban adalah simbol kesediaan kita untuk memberi, bahkan terhadap sesuatu yang kita cintai, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, wa ma tunfiqu fa innallaha alimun bikulli syai." Artinya kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan yang sempurna sebelum kamu menginfakkan sebanyak harta yang kamu cintai. Apapun yang kau infakkan, sesungguhnya Allah Maha mengetahui tentang itu. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita niatkan bukan hanya udhiyah, tapi tadhiyah. Kalau udhiyah adalah penyembelihan binatang kurban, tadhiyah adalah rasa pengorbanan, kesadaran pengorbanan kita terhadap potensi-potensi yang kita miliki. Entah itu ilmu, entah itu tenaga, pikiran, bahkan doa. Sehingga semangat berkorban ini menjadi semangat kebersamaan kita dalam rangka menyongsong kehidupan di dunia ini, sehingga mudah-mudahan menjadi modal hidup kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Untuk menutup khutbah yang singkat ini, mari kita angkat tangan berdoa bersama-sama di lapangan yang luas ini, di bawah terik sinar matahari yang hangat ini, di balik dan di bawah suasana kesucian hati kita. Mudah-mudahan doa kita dikabul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Allahumma ij'al idana hadza sa'adatan wa talahuma wa masarratan wa tarahuma wa zinna fihi tuma'ninatan wa ulfatan wa hana'an wa mahabbatan wa idhu alaina bil khairat wa rahmat wal yumni wal barakat. Allahumma ij'al al mawaddah shimatana wa bil khairi nasi da'bana. Allahumma adim as-sa'adata ala watanina wa nusul bahjata fi yaumina fi buyutina wa fatna fi ahlina warhamina waqdimna bikaramika fid dunya wal akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hamparan lapangan yang luas ini, di halaman Masjid Babus Salam ini, di balik terpaan sinar mataharimu yang hangat ini, di bawah naungan langitmu yang langsung ini, kami panjatkan doa dan harapan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Zat yang mengasihi Maha Penyayang, sudilah Engkau perkenankan ampuni dosa dan kesalahan kami, dosa dan kesalahan orang tua kami, dosa dan kesalahan ibu bapak kami, warga kami, sanak famili dan saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kepada saudara-saudara kami yang sedang melakukan ibadah haji, semua kiranya ibadah haji mereka Kau terima ya Allah, jadi haji yang makbul dan mabrur. Dan bagi mereka yang oleh satu dan lain hal tidak bisa pulang ke tanah air, semoga mereka juga menjadi haji yang mabrur. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, biarlah kami istita'ah, membangun kemampuan untuk bisa melaksanakan setiap perintah-Mu, termasuk udhiyah, berkorban pada tahun-tahun yang akan datang, dan juga memenuhi panggilan-Mu untuk beribadah ke tanah suci. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, bersihkanlah pikiran kami, bersihkan jiwa dan hati kami dari kesyirikan, bersihkan dan sucikan pikiran kami dari pikiran kotor dan jahat. Ya Allah, ya Rahman, bila ada dan pernah ada apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai dari barang yang haram, yang telah menjadi darah, daging dan tulang kami, maafkan kami dan ampuni kami ya Allah. Bersihkan hati kami, pelihara hati kami, selamatkan kami dari dunia dan akhirat, bimbing kami, tuntun kami ke jalan yang Kau ridhai. Ya Allah, ya Rahman, kami menyadari betapa lemahnya kami di dalam melaksanakan segala perintah-Mu,
Betapa sedikitnya rasa syukur kami atas segala nikmat-nikmat-Mu ya Allah. Oleh karena itu, tolong dan bantu kami untuk selalu bisa menyadari keberadaan-Mu, mensyukuri segala nikmat-Mu, dan beribadah sebaik-baiknya kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waladzikrullahi akbar. Ya, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.